Sementara itu pemirsa, hasil sidang etik Universitas Indonesia memutuskan disertasi Menteri SDM Bahlil Lahadalia harus diperbaiki. Kampus UI juga meminta Bahlil meminta maaf secara terbuka. Empat organ Universitas Indonesia telah mengambil keputusan dari sidang etik disertasi gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang bermasalah. Keempat organ itu adalah Rektorat, Dewan Guru Besar, Senat Akademik, dan Majelis Wali Amanat. Sidang etik itu menghasilkan keputusan untuk melakukan pembinaan terhadap promotor, direktur, kaprodi, dan mahasiswa terkait, yaitu adalah Bahlil Lahadalia. Bentuk pembinaannya adalah penundaan kenaikan pangkat untuk promotor dan kaprodi. Sementara Bahlil diminta memperbaiki disertasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminta maaf kepada publik. Pembinaan ini dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu, permintaan permohonan maaf pada sivitas akademik, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah. Lebih lanjut, kami menegaskan bahwa persoalan ini harus dipandang secara menyeluruh sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan khususnya di SKSP UI. Keputusan bersama yang diambil oleh empat organ Universitas Indonesia ini telah melalui proses yang transparan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mengakui ia belum mengajukan perbaikan disertasinya. Namun ia juga yakin bahwa disertasinya hanya diperbaiki bukan diulang dari awal. Mohon maaf ya. Disertasinya mengulang Pak UI? Enggak tahu ya. Tadi diputuskan. Yang saya tahu, apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa. Apapun yang diputuskan oleh UI, saya akan ikut. Tapi yang saya tahu memang perbaikan. Ya kita perbaiki, karena memang saya belum mengajukan perbaikan ya. Gitu. Artinya bukan ulang dari awal Pak? Enggak. Universitas juga menyerahkan keputusan apakah Bahlil harus menjalani sidang disertasi ulang atau tidak pada program studi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Pramono selaku Gubernur meminta Kejaksaan Agung dapat mengawal program Pemprov. Gubernur beserta Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Keduanya meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal program-program dari Pemprov Jakarta. APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar. Oleh karena itu, Pramono meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk mendampingi program-program Pemprov Jakarta selama ia menjabat. Penting baginya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya di Jakarta tidak ada hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pramono, Pemprov Jakarta memerlukan pendampingan Kejagung untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Secara khusus saya meminta mohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta di dalam berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Karena Jakarta bagaimanapun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi epicentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11% dari PDB, APBD-nya lebih dari 91 triliun. Tentunya kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusannya di kemudian hari tidak ada ruang lubang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu. Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembangunan ke depan. Saya meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil lagi sejumlah pengusaha nasional ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat kemarin. Sejumlah pengusaha yang diundang mulai Sugianto Kusuma alias Aguan, Antoni Salim, Boy Thohir hingga Tommy Winata.
apa sih Pak sama Presiden? Oh enggak, ini apa namanya, Bapak mengutarakan program-program Danantara, makan gizi gratis, perumahan, terus ya kita semua para pengusaha dan Kadin semua ya mensupport karena memang itu bagus sekali untuk Indonesia lah gitu. Jadi karena kan kita banyak tahu masih banyak saudara-saudara kita yang masih berkekurangan, anak-anak kita yang masih kurang gizi segala macam gitu. Itu aja sih. Masukan yang paling signifikan diminta oleh Presiden itu perihal apa? Ya kita diminta semua pihak, baik itu pengusaha, baik itu masyarakat menengah, baik itu individu, baik semualah kita bergotong royong bersama-sama membangun negara ini gitu. Karena memang kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Jadi berarti ini pertemuan pengusaha juga dengan internasional ya? Kenapa? Kayak kemarin bertemu Presiden, hari ini diundang lagi gitu. Kita salah satu yang diundang. Banyak kok, ada yang lain dari Kadin, Pak Arsyad, Pak Anin, Pak Khairul Tanjung, semua. Banyak, rame-rame semua. Iya. Ini pembahasannya spesifiknya soal apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Katanya diskusi ekonomi katanya sih. Ya. Ada tamu negara lain juga katanya Pak? Saya malah nggak tahu. Komitmen investasi juga Pak? Ya. Saya belum ditanya Pak. Terima kasih. Pertemuan apa Pak Aguan? Pertemuan Undangan. Iya, undangan apa Pak? Apa itu Pak? Belum tahu. Oke. Ada tamu negara juga Pak? Iya. Ini spesifiknya ke program prioritas nomor juga Pak Aguan? Betul. Ada salah satunya soal PSN atau Bukan. MBG? Banyak. MBG salah satunya? Banyak dibahas. Tapi dua itu termasuk investasi Pak. Oke, thank you. Jalan belum tahu. Kita diundang aja. Kita diundang. Ini kumpul nggak tahu agendanya apa. Tadi udah masuk juga Pak Cete. Siapa? Hal lain Pak Haji Ihsan, Pak Boy Tohir. Oh iya. Ini membahas soal ekonomi persisnya atau seperti apa Pak? Saya nggak tahu nanti ya, karena belum tahu. Benar-benar saya nggak tahu gitu loh. Jadi dipanggil ya kita datang. Siapa aja? Ya. Belum tahu juga. Katanya ada tamu negara lain Pak Cete. Nggak, belum tahu nanti ya, gitu. Ya. Pak Ihsan, ini berarti bertemu Presiden ngomongin soal apa Pak? Tapi akan ada dengan pengusaha lainnya ya Pak, nanti kumpulnya agak sendiri aja ya? Bareng pengusaha lain ya Pak Ihsan ya? Nanti aja. Oke Pak. Ya pemirsa, di Istana Kepresidenan, Presiden bersama Menteri dan para pengusaha menggelar pertemuan dengan investor global Ray Dalio guna membahas strategi pengelolaan aset nasional serta peningkatan investasi Indonesia. Presiden juga memaparkan seputar Badan Pengelolaan Investasi dan Danantara yang baru saja diresmikan Februari kemarin, serta membahas penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo juga mengundang 8 pengusaha nasional ke istana membahas sejumlah program pemerintah, salah satunya Danantara. Untuk membangun, menciptakan lapangan pekerjaan. Ada kesepakatan nggak Pak? Tadi di dalam lebih bahas apa? Penciptaan lapangan pekerjaan. Itu yang jadi fokus utama ya? Iya, penciptaan lapangan pekerjaan. Bapak tadi bilangnya ada jubir juga sih? Pokoknya ada penciptaan lapangan pekerjaan, juga supaya masyarakat lebih baik hidupnya, lebih makmur. Di bidang apa? Dan segala macam. Ini merespon soal maraknya PHK ya Pak? PHK ya Pak ya? Itu termasuknya supaya ke depan PHK selesai. Ada disinggung soal ya. Danantara nggak Pak tadi? Tadi kan soal pembicaraan